Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Muhammad Akmal Maulidi, nota 220623, kelas RO3.1, nomor absen 11. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Muhammad Afel Fariski, nota 220602, kelas RO3.1, absen 10. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Muhammad Barudai, nota 220626, kelas DRO 3.1, nomor absen 12. Ya, ketemu lagi bersama kami kelompok 4 kelas TRO 3.1. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek besar pada mata kuliah mekatronika, yang dimana kelompok 4 ini akan membahas dan membuat proyek sistem monitoring terhadap suhu rem kendaraan. Jadi kan apa saja sih komponen yang diperlukan dalam membuat proyek besar kali ini? Stay tuned. Thinking as I count these fucking days. Hey, tell me if I'm looking better. Just the other night I was playing with this Beretta. I've just been so fed up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama kami kelompok 4 kelas TRO 3.1. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek besar pada mata kuliah mekatronika, yang dimana kelompok 4 ini akan membahas dan membuat proyek sistem monitoring terhadap suhu rem kendaraan. Jadi kendaraan tersebut itu agar tidak mengalami remblong. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan. Tapi sebelum penjelasan tersebut, kita harus kenal dulu, karena ada suatu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afel Fariski, notar 220602. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maulidi, notar 220623. Saya Muhammad Barudai, notar 220626. Ya, kami dari kelompok 4 kelas TRO 3.1. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa saja sih komponen yang diperlukan dalam membuat proyek besar kali ini. Ya, yang pertama di sini ada soket baterai dan juga baterai yang ukuran besar 3,7 volt 40 ampere ini. Dan kita menggunakan Arduino Uno R3 untuk mikrokontrolernya, dan juga breadboard yang ukurannya lonjong ya. Baik, di sini kita juga menggunakan LCD, dan kami juga menggunakan cover LCD agar lebih rapi. Dan juga di sini kami menggunakan lampu warna merah, kuning, hijau untuk sebagai indikator tambahan, dan juga kami juga memakai buzzer guna untuk memperingati jika rem nantinya akan overheat atau mendekati overheat. Di sini komponen tambahan yakni seperti kabel jumper male to male dan female to male, dan komponen yang buat sensor suhunya kita menggunakan thermocouple Type K. Di sini untuk perakitannya kita lihatkan atau Ya, boleh. Di sini ini ada rakitan kita yang sudah kita buat selama beberapa hari kemarin. Ini di sini yang pertama tuh kita awalnya mengecek LCD sama lampunya, dan kita tambahin langsung codingannya. Itu kita memakai di sini GND dan 5 volt, kita hubungkan ke breadboard. Lalu untuk LCD-nya kita pakai di sini juga GND sama 5 voltnya plus minusnya, dan untuk pinnya kita memakai A5 dan A4. Di sini kita cek dulu sudah tertancap dengan benar apa belum, dan pastikan tertancap kabel jumpernya juga
harus tertancap. Ini juga tadi di pin 3 ya. Udah copot. Kemudian untuk lampunya kita pakai ground juga. Di sini kita ada ground, red, yellow, sama green. Ini red, yellow, sama green ini untuk lampunya, indikator lampunya. Lalu kita untuk yang yellow kita pasangnya yang lampu kabel putih berada di pin nomor 4. Dan untuk lampu yellownya yang hitam di pin nomor 3. Dan untuk greennya yang putih nomor 5 di sini di Arduino nya. Dan untuk groundnya kita pasang ground tadi yang ini, kabel ungu ini ke ground, ke plus yang di breadboardnya. Jadi sini kita groundnya pakai yang di breadboard, enggak di Arduino nya, karena kita akan membutuhkan groundnya buat komponen yang lain. Setelah itu kemarin kita mengcoding dulu untuk mengecek LCD nya apakah sudah menyala dengan benar apakah belum. Kemudian kita kemarin langsung merakit untuk termokopelnya yang kayak ini. Ini di sini ada terdiri ada 1 2 3 4 5 kabel jumper. Nah, kita ditancapkan di sini. Ini ada ground, VCC, SCK, CS, dan SO. Nah, di sini ground kita ini mengambil di breadboard juga, breadboardnya di plusnya, dan juga untuk yang merah ini VCC ini harus minus, dan kita juga ditaruh di breadboardnya di sini. Dan untuk yang kabel yang lainnya kita tancapkan di pin nomor yang kuning, orange, sama hijau, 6, 5, sama 4 di sini. Kemudian kita coding dulu di laptop. Kemarin kita untuk mengecek apakah sensor ini sudah sensitivitasnya sudah benar dan sudah masuk di LCD-nya. Dan lalu kita tambahinnya kemarin buzzer. Buzzer ini merupakan nantinya bertujuan untuk adanya intervensi ke pengemudi karena suhu rem sudah mencapai overheat, atau kita memperingatkan untuk pengemudi agar mengistirahatkan kendaraannya. Mungkin itu saja perakitan dari kita. Langsung saja kita coba. Sebelumnya kita harus mengupload dulu programnya ke dalam Arduino. Oke, ini kita masuk ke codingannya sebelum kita upload ke dalam Arduino. Yang pertama di sini ada SPI liquid crystal, ini yang menunjukkan terkait nanti LCD-nya. Kita menggunakan LCD 16x2, ini inisialisasinya. Kemudian untuk pin max 6675 ini atau thermocouple, kita CS-nya di pin 5, SO-nya di pin 7, SCK pin 6. Kemudian LED merahnya itu ada di pin 3, kuning 2, hijau 1. Kemudian buzzer itu di 8. Kemudian ini inisialisasinya pin LED dan buzzer. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini adalah saat kondisi rem blong untuk programnya, yaitu lampu merah menyala
menyala juga dengan suara keras tanpa putus. Kemudian di sini ada namanya LED kuning menyala lebih lama, dan buzzer itu bunyinya pendek-pendek. Itu pada saat posisi suhu di bawah 90, di atas 90 sampai 100. Jadi menjelang adanya remblong. Jadi remblongnya itu di atas suhu 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada frekuensi dari buzzernya sendiri. Kita menggunakan buzzer 1000. Kemudian delaynya itu 500 millisecond. Jeda lebih panjangnya 500 millisecond. Kemudian ini adalah LCD print. Hati-hati remblong. Ini yang akan tercetak nanti pada LCD. Seperti ini yang kita buat. Bila sudah oke, kita upload. Sudah terupload dengan baik. Jadi nanti kita akan lihat apakah bekerja dengan optimal. Baik, di sini kami akan mempraktekkan cara kerja dari sistem kami, yaitu sistem pemantauan suhu pada rem di kendaraan. Baik, di sini dapat dilihat di LCD suhu rem aman pada saat 30 derajat. Sebagai pemberitahuan lebih awal, kami men-setting pada lampu hijau. Pada lampu hijau ini dari 0 sampai 89 derajat Celcius. Untuk lampu kuning dari 90 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius. Untuk lampu merah yang menandakan remblong itu berada di angka suhu 100 derajat Celcius. Dan buzzer akan menyala ketika lampu kuning. Lampu kuning itu sebagai peringatan pertama atau sebelum terjadinya remblong, yaitu akan berbunyi bip bip secara perlahan. Nah, ketika memasuki suhu di 100 derajat Celcius dan lampu indikator berwarna merah, dan buzzer akan berbunyi bip panjang dan volumenya akan lebih keras sebagai pengingat atau memberitahukan kepada pengendara agar untuk berhenti dan menyesuaikan rem atau kendaraannya. Dan di sini kami akan memberikan contoh. Baik, di sini suhu naik terus 69, 75, 84 masih hijau, 87, 89 masih hijau. Nah, pada saat suhu 90 derajat lampu kuning menyala dan bunyi buzzer bip bip secara perlahan. Baik, di sini akan saya naikkan sampai 100 derajat. Nah, di sini karena di atas suhu 100 derajat Celcius lampu merah menyala dan buzzer akan menyala dengan bip yang panjang. Buzzer tidak akan berhenti menyala ketika suhu tidak di bawah 100 derajat atau tidak di bawah 90 derajat, karena agar pengemudi itu tidak bisa menghiraukan atau lebih perhatian ketika sudah ada pemberitahuan seperti ini. Baik, di sini kita akan mencoba dengan menggunakan power supply dari baterai secara independen. Setelah program itu kita buat. Baik, nah sudah bekerja. Kita coba untuk mensimulasikannya dengan memanaskan sensor suhu termokouple menggunakan api. Suhunya akan naik seperti yang dijelaskan seperti tadi. Nah, ini akan menyala oranye atau kuning. Nah, pada saat suhu di atas 100 derajat akan LED-nya berwarna merah dan buzzernya menyala. Baik, jadi ini bekerja dengan optimal dengan power supply independen dari baterai. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan menjelaskan secara langsung terkait sistem overheat pada kendaraan, di mana kita tempatkan pada rem kendaraan yang satu ini. Baik, dapat dilihat sensor termokouple tipe K kita letakkan pada
kaliper yang mendekati disc brake guna memantau suhu secara real time dan memantau suhu secara lebih dekat agar pembacaan suhu lebih akurat. Jadi nanti sistem kerjanya termokompatibilitas menginput panas yang dihasilkan disc brake dan kaliper, dan ditunjukkan di sini suhu rem secara real time terupdate terus. Dan di sini kalau suhu rem aman, indikator berwarna hijau dan tidak ada intervensi kepada pengemudi. Dan di sini nanti jika rem sudah mencapai suhu overheat, di sini akan tertera keterangan suhu rem overheat dan indikator lampu berwarna merah dan mengirim intervensi berupa buzzer yang berbunyi beep kepada pengemudi. Baik, untuk itu kita simulasikan untuk kerjanya. Kita coba untuk panasnya sendiri itu pada saat mencapai 100 derajat Celcius, lampu indikator akan merah dan buzzer akan menyala. Ini suhunya terus naik di angka 33. Naiknya itu per 300 milisecond. Pada saat mendekati 100, lampu kuning akan menyala. Ini tandanya itu hati-hati. Hati-hati, rem akan mengalami blong. Dan sebentar lagi akan mendekati suhu 100 derajat. Nah, bahaya rem blong dan lampu indikator akan merah serta buzzer akan menyala. Ini tidak akan berhenti apabila suhunya tidak diturunkan dengan memberhentikan kendaraan langsung, karena lampu indikatornya akan menyala terus sampai suhunya turun. Ya, mungkin sekian pemaparan langsung dari kelompok 4 kelas Tero 3.1. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.